Kuasa hukum ungkap kesaksian Misri tetap konsisten berdasarkan BAP. Kuasa hukum Misri, salah satu saksi dalam kasus pembunuhan Brigadir Muhammad Nur Hadi, menyampaikan sejumlah keberatan atas penyataan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, dan Jaksa Penuntut Umum. Pernyataan tersebut disampaikan usai sidang di Pengadilan Negeri Mataram pada Senin, 12 Januari 2026, lalu. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan sejumlah saksi, di antaranya Misri dan Melani Putri. Kesaksian dua perempuan ini dilakukan dalam persidangan tertutup atas permintaan LPSK, karena terdapat keterangan bermuatan asusila. Setelah persidangan tersebut, beberapa pernyataan yang disampaikan LPSK menurut kuasa hukum dinilai merugikan saksi Misri saat itu. Akibat pernyataan tersebut selain bersifat tendensius menyerang pribadi Misri, mengganggu tugas aliansi sebagai pendamping perempuan yang berhadapan dengan hukum, kata Yan Mangandar mewakili tim kuasa hukum Misri, Sabtu, 17 Januari 2026. Yan juga menilai pernyataan yang disampaikan manajer perlindungan LPSK, Samuel Situmorang mengambil tugas menjelis hakim dalam menilai seseorang bersalah atau tidak. Seolah LPSK telah mengambil tugas hakim menyatakan orang terbukti bersalah atau tidak. Diperparah hal itu dilakukan dalam perkara yang proses hukum di pengadilan masih berjalan, ujar Yan. Adapun pernyataan yang dimaksud tim kuasa hukumnya itu, terkait dengan kesaksian yang disampaikan Misri di dalam persidangan yang menurut LPSK itu berbohong. Padahal kata Yan yang disampaikan Misri di persidangan dan pada saat pemeriksaan di kepolisian sama. Perlu diketahui keterangan saksi ketika di kepolisian dan persidangan adalah sama. Jika ada perbedaan bukan sesuatu yang prinsip, melainkan karena ada pertanyaan yang berbeda yang tidak pernah ditanyakan di kepolisian dan penggunaan istilah, kata Yan. Misri tak mengetahui peristiwa pembunuhan. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram ini juga mengatakan, Misri juga benar-benar tidak mengetahui terkait peristiwa yang terjadi di Villa Tekek The Beach House Hotel yang merenggut nyawa Nur Hadi. Penyidik melakukan serangkaian tindakan penting di kasus ini diantaranya memeriksa ahli dan rekonstruksi lalu menyimpulkan Misri tidak terlibat sebagai penyebab korban almarhum Brigadir Nur Hadi, kata Yan. Sehingga pada 28 Agustus 2025 setelah menjalani penahanan selama 59 hari di rumah tahanan, Rutan, Polda NTB akhirnya dikeluarkan, meski tetap berstatus tersangka dengan pasal sangkaan 221 KUHP tentang obstruction of justice, perintangan. Saat pemeriksaan yang berlangsung selama 3 jam di Pengadilan Negeri Mataram, semua keterangan Misri sesuai dengan apa yang dilihat dan diketahui. Ini terbukti dari bantahan yang disampaikan dua terdakwa Imade Yogi Purusa Utama dan Aris Chandra. Yogi hanya membantah 2 poin keterangan Misri, sementara Aris 5 poin. Misri, kata yang sejak awal menyadari bahwa Nur Hadi bukan tewas tenggelam, inilah alasan dia juga membagikan potongan video berdurasi 6 detik untuk membuktikan bahwa korban sebelumnya bisa berenang. Keberatan ini juga bukan hanya disampaikan kepada LPSK tetapi juga Kejaksaan Tinggi, Kejati, NTB, atas pernyataan yang disampaikan pada sidang pekan lalu. Terkait hilangnya beberapa bukti chat antara saksi dan terdakwa di handphone saksi, menurut Misri hal tersebut tidak diketahuinya karena pada saat itu handphonenya sempat dikuasai oleh penyidik. Setelah dikembalikan semua chatnya hilang. Termasuk pernyataan Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan bahwa keterangan Misri tidak konsisten. Yan menegaskan semua yang disampaikan Misri sama dengan berita acara pemeriksaan. Kalaupun ada yang berbeda hanya karena ada pendalaman dan penggunaan istilah yang lain. Bukan 10 juta, Misri ternyata dibayar 30 juta rupiah saat temani kencan Yogi. Misri ternyata bukan dibayar 10 juta menemani kencan Imade Yogi Purusa Utama, melainkan 30 juta rupiah. Pemberian uang 30 juta rupiah tersebut dilakukan secara bertahap oleh Yogi untuk menemaninya berkencan selama berada di Lombok. Melansir Tribun Lombok, fakta ini terungkap dalam sidang lanjutan kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat dengan menghadirkan saksi Misri pada Senin 12 Januari 2026. Dalam kesaksiannya, Misri mengaku dirinya tidak dibayar 10 juta rupiah untuk menemani kencan terdakwa Imade Yogi Purusa Utama sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan, BAP. Jaksa Penuntut Umum, JPU Budi Muklis menyebutkan Misri mengaku dibayar 35 juta rupiah oleh Yogi untuk menemaninya berkencan selama berada di Lombok.
Dalam surat dakwaan disebutkan 10 juta rupiah tarif per hari, namun di persidangan tadi disebutkan total 35 juta rupiah. Kata Budi, Senin 12 Januari 2026. Budi merinci uang 35 juta rupiah tersebut diberikan secara bertahap oleh Yogi. Pertama 2 juta rupiah ditransfer, kemudian 10 juta rupiah diberikan saat berada di hotel. Selanjutnya, Yogi kembali memberikan 10 juta rupiah untuk biaya kontrak rumah, dan 10 juta lainnya karena Misri tinggal di Lombok selama 2 hari. Selain kepada Misri, terdakwa Yogi juga memberikan uang kepada Melani Putri sebesar 5,5 juta rupiah. Putri merupakan teman kencan Aris Chandra, terdakwa lain dalam kasus ini. Budi mengatakan banyak keterangan yang disampaikan Misri di dalam persidangan berubah-ubah, inkonsisten, sehingga nantinya akan dikonfrontir keterangan dia dengan saksi Putri. Pemeriksaan terhadap 2 saksi perempuan ini dilakukan secara terpisah dan tertutup. Tujuannya untuk menguak fakta-fakta yang bisa membuat kasus ini menjadi terang. Salah satu keterangan yang berbeda antara saksi Misri dan Putri terkait peristiwa bahwa korban Nur Hadi disebut oleh Misri bahwa ayah 2 anak itu mencium saksi Putri. Namun terhadap keterangan tersebut Putri membantah bahwa dia tidak pernah dicium oleh Nur Hadi pada saat di kolam Villa Tekek, Gili Trawangan. Jadi pada prinsipnya adalah inkonsistensi dalam pemberian keterangan, kata Budi. Misri juga mengaku pada saat di kamar mandi, dia berada di dalam selama 20-30 menit. Berbeda dengan BAP yang menyebut dirinya berada di kamar mandi selama 40 menit. JPU juga menunjukkan hasil olah TKP terkait keberadaan tisu dan handuk yang berserakan. Misri mengaku tidak tahu terkait barang-barang tersebut. Dari keterangan saksi-saksi tersebut, JPU menemukan petunjuk dari motif dugaan pembunuhan ini, bahwa Misri dan korban sempat mandi berdua di dalam kolam. Terkait itu, peristiwa pembunuhan, dia sejak awal menolak memberikan keterangan. Dia mengatakan 40 menit di kamar mandi. Jelas Budi. Misri Puspita Sari menuding jika almarhum Brigadir Muhammad Nur Hadi sempat mencium Melani Putri yang merupakan teman kencan Aris Chandra saat di Lombok. Namun, kesaksian Misri tersebut dibantah Melani Putri. Berdasarkan berita acara pemeriksaan alias BAP, Melani mengaku tak pernah dicium Brigadir Nur Hadi. Atas perbedaan kesaksian tersebut, nantinya jaksa akan melakukan konfrontir antara Misri dan Melani Putri secara terpisah. Fakta itu terungkap dari sidang lanjutan kasus kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat dengan menghadirkan saksi Misri pada Senin 12 bulan 1 2026. Brigadir Nur Hadi ditemukan tewas dalam kolam di Villa Tekek, Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara pada Rabu 16 bulan 4 2025. Dikutip tribunlampung.co.id dari Tribun Lombok, Jaksa Penuntut Umum alias JPU Budi Mukhlis menyebut banyak keterangan yang disampaikan Misri di dalam persidangan berubah-ubah alias inkonsisten.